Demi selamat, dia sembunyi di toilet wanita, tapi jendela di sana ternyata dilas besi. Terpaksa, dia memecahkan cermin dengan rak pegangan untuk mengintip situasi luar. Saat musuh lengah, Jack segera lari ke tangga dan melakukan pengalihan. Richard turun. Saat itu, Jack cepat lari. Di atap, Jack melihat musuh mengepung tempat itu. Sadar tak bisa lama, dia harus kembali ke kamar untuk mengambil tasnya. Dia melempar kabel ke bawah dinding, lalu turun perlahan menggunakan kakinya. Namun, saat sampai, jendela tak bisa dibuka. Dia membungkus tangan dengan handuk, lalu memecahkan kaca sekuat tenaga. Suara pecahan itu menarik perhatian musuh. Agar selamat, Jack gegas ke kamar. Ia berpakaian dan membawa perlengkapannya. Saat musuh mendobrak pintu, Jack melompat keluar jendela. Aksinya membuat pemimpin musuh bertepuk tangan. Mereka tak tahu telah meremehkannya. Jack menjejakkan kaki, lalu berayun ke kamar lain. Namun, aksinya dipantau drone. Jack ikut perburuan manusia live. Jika bertahan 30 hari, ia dapat 1 miliar. Demi putrinya yang sakit, Jack terpaksa mempertaruhkan segalanya. Karena terus dikejar drone, Jack akhirnya tak tahan lagi. Berhenti membangun aku. Ketika pemimpin para pemburu perlahan mendekat, Jack terpaksa melemparkan sebuah granat. Namun, tanpa disadari, itu ternyata granat berisi batu. Memanfaatkan suara ledakan yang terdengar, Jack berhasil melarikan diri ke ruang bawah tanah. Awalnya ia berniat menyalakan majalah untuk menerangi ruang bawah tanah. Namun tanpa diduga, hal itu justru memicu kebakaran besar. Musuh hampir mendobrak, Jack melihat kawanan tikus kabur ke selokan. Ia segera membuka penutupnya. Sebelum pergi, ia mengingatkan mereka, cepat lari. Namun, justru karena alasan yang sangat tidak terduga itulah, Jack akhirnya benar-benar berhasil meloloskan diri dari pengejaran yang sangat ketat tersebut. Setelah itu, ia pun segera mulai merekam serangkaian video harian yang memang harus ia laporkan secara rutin. Setelah Jack keluar dari saluran pembuangan, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki kulit hitam di pinggir jalan. Tak disangka, anak itu ternyata adalah penggemar setianya. Akhirnya, dengan baik hati, anak itu langsung membawanya pulang ke rumah. Setelah berbincang-bincang, Jack baru tahu bahwa kakak dari anak itu juga adalah penggemarnya. Dia terus mengamati reality show perburuan ini. Analisanya menunjukkan permainan ini jebakan karena mustahil bertahan 30 hari. Banyak orang melapor demi imbalan. Namun, jika rating tinggi, penyelenggara akan membantu target sampai nilainya habis, lalu menyingkirkannya. Karena Jack berhasil lolos dan rating pecah rekor, pihak acara pasti memperulit permainan demi keamanan. Dua pria itu membawa Jack pindah kota setelah 10 hari pelarian. Di sana, Jack menyamar jadi tunanetra sambil terus mengirim video tugas. Namun, seorang petugas kebersihan segera menemukannya dan melapor ke pemburu. Demi selamat, Jack berlari kencang, lalu melompat ke kereta yang melaju, hingga akhirnya berhasil lolos dari bahaya. Sementara itu, peserta terakhir di acara ini tidak seberuntung itu. Ia dikenali orang di Las Vegas, dan akhirnya langsung dibakar habis oleh para pemburu, hingga hanya tersisa abu. Dengan begitu, di acara ini hanya tersisa Jack sebagai satu-satunya yang selamat. Jack harus segera meninggalkan tempat-tempat yang ramai, jadi ia terpaksa bersembunyi di rumah teman dari dua bersaudara kulit hitam itu. Pria berkacamata berkata, kini tim produksi memakai alat pelacak canggih, jadi Jack harus sembunyi di bawah tanah agar aman. Pria berkacamata itu bilang ayahnya punya bunker Perang Dunia II untuk Jack bertahan berminggu-minggu. Ia juga akan membantu mengirimkan rekaman video harian Jack. Namun saat Jack mulai lega, ibu pria itu yang sakit jiwa mengenalinya dan langsung menekan alarm. Kurang dari 3 menit kemudian, tim bersenjata mengepung tempat itu, tapi Jack tenang karena temannya sudah bersiap. Ia menyalakan listrik lantai dan mengambil pistol air magnetik. Saat tim masuk ke area listrik, ia langsung menyemprotkan air. Seketika, para penjaga pun roboh. Memanfaatkan kesempatan itu, pria berkacamata dengan cepat membuka jalur menuju ruang bawah tanah. Namun saat mereka bersiap untuk melarikan diri, tiba-tiba seorang pemburu muncul dan tanpa basa-basi langsung menusuk tubuh pria berkacamata. Melihat kejadian itu, Jack segera terlibat perkelahian dengan si pemburu. Saat Jack terancam, pria berkacamata memotong urat kaki pemburu. Tiba-tiba telepon pemburu berdering. Demi rating, tim produksi meminta Jack menghabisi pemburu itu. Namun Jack menolak membunuh orang tak bersalah dan menghancurkan kamera siaran. Akhirnya mereka kabur lewat terowongan ke mobil off-road. Mereka mengira sudah aman, tapi para pemburu ternyata telah bertindak. Helikopter terus membuntuti. Elton minta Richard menurunkannya agar Richard bisa selamat dan memberi harapan bagi rakyat. Namun Richard tak mau meninggalkannya dan terus melaju. Tak lama, peluru menembus kepala Elton. Ini membakar amarah Richard. Awalnya ia cuma ingin selamat dan bertemu keluarga, tapi kini ia berjuang demi rakyat. Saat keyakinan mantap, rasa takut hilang. Dikepung pemburu, ia berbalik arah dan melaju kencang ke arah musuh. Permainan makin sengit, pemburu memperluas area, dan Richard terdesak. Peta menunjukkan perlindungan ada di balik desa depan, meski jalannya sulit. Dalam belasan hari, hidupnya berubah drastis. Dari ayah yang berjuang demi anaknya, ia kini jadi simbol perlawanan rakyat kecil. Rekamannya kini bukan sekadar tugas, tapi pernyataan perang. Saat tim produksi melacak DNA-nya di tol, ia segera menghentikan mobil dan menyandera pengemudinya untuk kabur.
menginjak pedal gas dan mundur dengan sangat gila. Keberanian sang sopir membuat mereka lolos dari pemburu. Namun mereka kembali menjadi incaran para milisi. Mobil otomatis masuk mode autopilot demi kendaraan darurat. Saat dua milisi hendak menembak demi mendapatkan hadiah, drone tiba-tiba menghujani mereka dengan peluru. Ini semua karena Richard menciptakan rating pemirsa yang luar biasa bagi tim produksi. Mereka ingin memanfaatkan ratingnya. Namun, usai melihat sisi gelap TV, wanita itu memilih membantu sang pelarian. Sepanjang jalan, warga miskin membentangkan spanduk dukungan layaknya melepas pahlawan ke medan perang. Saat dihadang barikade, Richard bernegosiasi dengan Connor. Ia mengancam akan meledakkan diri dengan bubuk mesiu jika tak diizinkan lewat. Ia pun meminta pesawat berbahan bakar penuh beserta krunya. Dua parasut otomatis. Usai bicara, dia lempar pengeras suara tanpa negosiasi. Connor diinstruksikan produser melepas Richard, tapi Richard tahu tim acara takkan membiarkannya menang. Rencananya, naik pesawat lalu terjun payung ke Kanada untuk kabur. Namun, baru terbang sebentar, Killian menghubungi lewat radio. Dia tahu Richard cuma menggertak. Pemindai pesawat membuktikan tak ada bahan peledak. Killian membiarkannya naik karena rencana gila lain, mengontrak Richard jadi bintang Running Man baru. Menjadi pemburu, dibayar $5 juta per musim. Syaratnya, dia harus menghabisi pemburu lain saat siaran langsung. Richard bingung, siapa mau mendukung pembunuh pahlawan nasional? Ternyata Killian sudah merencanakan semuanya dan menyiapkan motif pembunuhan sempurna, balas dendam untuk anak istrinya. Killian lalu memutar rekaman video. Ternyata korban ledakan jembatannya adalah pemburu utama dan pemburu lainnya membunuh keluarga Richard sebagai balasan. Killian akan menyiarkan rekaman itu demi hancurkan reputasi pemburu lama. Richard bakal menggantikan mereka setelah para pemburu disingkirkan. Jika menolak, Killian akan menyuruh mereka membunuh Richard. Marah, Richard menghancurkan komputer tapi tak punya pilihan. Saat diserang, Richard mengambil senjata tersembunyi dan dengan dendam, dia menghabisi 3 pemburu sekaligus. Namun, pemburu terakhir, Connor, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia menggunakan pecahan kaca untuk melukai perut Richard. Connor memberitahu Richard sebuah fakta yang tak terbantahkan. Jika tim produksi bisa mengkhianatinya, suatu hari nanti mereka juga akan mengkhianati Richard dengan cara yang sama. Ternyata, Connor dulunya juga seorang pelari seperti Richard. Dia bertahan selama 29 hari di acara itu, namun akhirnya tim produksi mengancam keluarganya dan memaksanya menjadi seorang pemburu. Meskipun mereka sama-sama korban, mereka tetap harus bertarung demi bertahan hidup. Kali ini Richard beruntung. Peluru meleset, ia segera membuka parasut. Memanfaatkan arus udara, ia mendorong lawan ke jendela, lalu menusuk dadanya. Pesawat tak terkendali. Richard memberikan parasut terakhir pada pilot wanita. Usai ia selamat, Richard ke kokpit untuk pesan terakhir, membongkar kejahatan tim produksi, dan mengajak penonton mematikan TV. Namun pidatonya tak terdengar karena Killian memotong siaran dengan iklan. Ia memaksa Richard untuk memainkan perannya dengan baik, jika tidak mereka akan menayangkan video palsu yang dibuat dengan AI. Richard tak mau kompromi, ia membalas ancaman Killian dengan berisyarat kasar. Usai iklan, tim produksi memutar video AI itu. Penonton pun heboh. Rudal darat ke udara ditembakkan. Pesawat hancur lebur, namun ini belum berakhir. Para penganut sejati. Mari kita putar kembali. Pria ini membongkar kebusukan acara itu. Semuanya hanya rekayasa. Akhir aslinya, seorang gadis memulihkan rekaman kotak hitam berisi percakapan Richard dan Killian hingga rakyat tahu kebenarannya. Video pembantaian keluarga Richard pun palsu, hanya untuk memicu dendam dan menyingkirkan pemburu lama. Nasib Richard masih misterius. Killian pun jadi sasaran amarah publik. Masa membakar stasiun TV dengan molotov. Di tengah api, pria bertopeng bersenjata naik ke panggung. Saat membuka topeng, Killian tertegun. Richard kembali menuntut balas dan merombak tatanan sejarah ini.